Klimaks dari Pesta Demokrasi telah berlangsung 17 April kemarin. Partisipasi masyarakat Indonesia patut diapresiasi karena data KPU mencatat 77,5% di Indonesia ikut berpartisipasi dan juga 65% di luar negeri. Sangat melekat sekali tentunya ya. Hasil quick count sejauh ini menunjukkan pasangan Jokowi Ma'ruf unggul dalam arena pemilihan Capres-Cawapres. Dan hari ini kita akan membahas, sudah hadir bersama kami Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif dari SMRC, dan juga tim penugasan khusus dalam TKN Jokowi Ma'ruf, Mas Rizal Malarangeng. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan Mas Jayadi, terima kasih sudah ada di sini. Terima kasih. Aduh, langsung saja kita tembak aja ya Mas Jayadi ya. Partisipasi bukan 75. 77,5. Mungkin versi KPU Oh, real count. Versi KPU. Kalau versi quick count itu untuk Pilpres 83%, untuk tinggi. Pileg sekitar 77%. Berarti yang benar yang kita galakan untuk tidak golput, tidak kebo. Bagus. Iya, Very good. that's Masyarakat. great. Yes. Awesome. Dan tanpa Apalagi paksaan pakai- loh. Kalau di Australia didenda, kalau di sini kan tanpa paksaan. Pakai Iya. clinking fund mungkin juga berpengaruh. Clinking Ini fund. masih ada. Masih ada. Masih dong, dan juga banyak diskon-diskon yang juga Masih masuk masih dalam berlangsung ini. ya diskonnya? Betul. Kayaknya masih deh. Anyway, yuk kita fokus yuk. Kita mulai dari Mas Jayadi. Iya. Mas, SMRC ini kan satu dari 10 lembaga yang hasil quick count-nya ini menunjukkan Jokowi Ma'ruf unggul dalam Pilpres. Jadi Iya. kalau misalnya dari hasil quick count MSRC ini, apakah sudah bisa diasumsikan bahwa Jokowi ini akan lanjut 2 periode? Kalau berdasarkan pengalaman quick count selama ini, baik di daerah maupun tingkat nasional, Iya. selisih hasil quick count dengan hitung resmi KPU itu kurang dari 1% selisihnya, bahkan kurang dari 0,5%. Oke. Jadi karena jarak antara Prabowo dan Jokowi kali ini di atas 9% kemungkinan, maka dengan selisih yang kurang dari 1% itu, kemungkinan hasil real count KPU nanti tidak akan terlalu banyak berbeda. Sama seperti 2014, Iya, 2009, Iya. dan Bang Rizal mulai melakukan quick count 2004 gitu. Dan di berbagai daerah kita sudah melakukan ribuan quick count sebetulnya. Iya, iya. Dan itu Dan di luar negeri juga. iya, umumnya Keluar, tidak berbeda jauh. Tapi memang dari Tentu 20 dengan ini- asumsi semua berlangsung normal, artinya tidak ada hal luar biasa dalam penghitungan KPU, misalnya ada chaos atau apa. Maksudnya hal luar biasa tuh seperti Ya apa? misalnya terjadi kekacauan dalam rekapitulasi mengakibatkan C1 yang sudah dihitung di TPS itu menjadi tidak aman sampai ke tingkat pusat begitu. Karena itu perlu diamankan Ya. penghitungan itu agar betul-betul berlangsung secara transparan, berintegritas, profesional gitu. Oke. Tapi kalau kita lihat juga dari dua kubu ini kan sudah melakukan selebrasi masing-masing, both dari kubu 01 dan 02. Nah, untuk Bang Rizal sendiri melihat kalau misalnya dari 01 atau petahana memang masih dengan kalem. Di sini kan kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, keputusan tentang siapa yang menang, itu KPU. Kita tunggu sebulan lagi. Makanya Pak Jokowi sangat bagus kemarin berkata bahwa kita tunggu sebulan. Itu keputusan. Tapi kan keputusan ada pengetahuan. Jadi ada keputusan yang resmi, ada pengetahuan tentang siapa yang menang dan yang kalah. Jadi pengetahuan inilah yang dibantu oleh quick count. Dasarnya bukan sembarangan. Ada ilmu pengetahuan statistika yang usianya sudah lebih seabad, dipelajari di perguruan tinggi secara universal. Nggak ada politiknya ini yang namanya quick count. Yang basisnya adalah law of the large number dan central value theorem. Itu kan universal, itu matematika. Nah itu pengetahuan. Sehingga apalagi gapnya 9, 10, 11% itu kan ini bukan pemilu yang ketat, ini bukan close election, ini pemilu super landslide. Sehingga pengetahuan yang kita dapatkan cukup memungkinkan kita untuk berkata bahwa pemenangnya Pak Jokowi, Pak Prabowo sudah berusaha tetapi tidak berhasil kali ini. Nah dalam tradisi demokrasi yang sehat, pihak yang kalah pada saat seperti ini, yang dibantu oleh pengetahuan, ya, harus mengatakan selamat kepada para pemenang, kepada para pengikut saya, we try our best, we do it next time. Kepada yang menang akan berkata, terima kasih seluruh rakyat Indonesia, saya rangkul semuanya, saya akan menjadi pemimpin termasuk mereka yang memilih Pak Prabowo. Jadi itu kan, itu yang kita harapkan pada golden moment seperti ini. Membangun demokrasi kan enggak 1-2 pemilu. Kita ingin 100 tahun kemudian Indonesia masih dan semakin matang dalam demokrasi. Kalian masih muda, kalian ingin anak saya yang sulung 26 tahun sudah 2 kali ikut pemilu dan bangga sebagai warga negara sebuah negara yang demokratis. Ini kan kita mempertahankan, dan untuk itu semakin kuat para pemimpin harus bercontoh. Pak Jokowi yang beri contoh, Pak Prabowo harus memberi contoh. Inilah
golden moment. Dalam sejarah kan setiap hari nggak sama. Ya tentu saja setiap hari sama. Tetapi ini hari yang menentukan. Membangun tradisi mempunyai ilmu satu pengetahuan persatu. juga tapi ya, Pak Riza. Iya, betul. 02 mempunyai ilmu pengetahuan sendiri juga. Betul. Jadi Kan kita di nggak sini bisa kan melawan pengetahuan. Pak Prabowo kan selalu bilang dia kesatria. Dan di sini kata-kata itu harus diuji sekarang oleh perbuatan. Jangan cuma ngomong aja saya kesatria, saya ini. Fairness, sportivitas, keberanian untuk mengakui fakta betapapun menyakitkan. Sama dengan Hillary Clinton. Pada saat dia kalah oleh Trump, kan tengah malam itu baru ketahuan. Dia telepon Obama. Mr. President, what should I do? Is it possible if I announce my defeat tomorrow morning? Obama bilang, Hillary, no. Do it now because the people are waiting. Beri contoh. Pahit memang kalah, tetapi kebesaran seseorang dilihat seberapa mampu dia mengatasi hal-hal kayak gitu. Ini kan kalau misalnya kita kembali bicara mengenai angka, kan tadi seperti Kay juga bilang bahwa Prabowo juga punya angka sendiri loh. Itu Dia delusional. Delusi atau tidak, dia mengklaim memeraih 62%. Dan sejauh ini kan memang ada 10 lembaga yang datanya menunjukkan Jokowi Ma'ruf unggul. Sementara dia punya data satu yang tadi juga sempat di backing juga dengan salah satu universitas itu di 62%, di atas 60%. Dan dia juga mempertanyakan, Prabowo mempertanyakan kredibilitas dari sejumlah lembaga sejenis ini, termasuk yang 10 tadi itu. Dan sudah mendeklarasikan bahwa dia menang. Tanggapan Mas Jayadihan? Ya, kredibilitasnya sudah saya sebutkan di awal. Kita lihat rekam jejak kan, rekam jejaknya selama ribuan pilkada, pemilu nasional selama 4 kali, berarti kan 7 kali pemilu tuh, karena sebelumnya kan pileg dengan pilpres kan dipisah, berarti sudah 6 kali plus ini satu lagi 7 kan, dan semua lembaga yang menjalankan quick count yang sekarang juga mengumumkan belum pernah ada yang bertentangan hasilnya dengan hasil di KPU. Dimulai quick count 2004. Kebetulan waktu itu di Metro TV saya pimpinan timnya, salah satu anggota timnya itu Najwa Shihab Junior. Waktu itu kan baru pertama. Pertama kali juga pilpres dipilih secara langsung, dulu kan MPR. Semua orang nggak percaya, ini bohong, ini apa nih? Ini mempengaruhi hasil di segala macam. Bulan depan kan akhirnya perbedaan cuma 0, sekian. Termasuk komposisi partai-partai yang begitu banyak. Nah itu kan kita sudah kali keempat dan pilkada, dan di berbagai belahan dunia demokratis kan metode yang sama. Bahkan metode ini diciptakan nama lainnya voters parallel vote tabulation. PVT, bukan PVC tapi. Ya. Jadi untuk menghindari atau preempt adanya kecurangan di lapangan pada saat yang seperti dikatakan tadi, karena sudah ada hasil lebih dulu yang diperoleh secara bertanggung jawab secara keilmuan. Nah, sejak itu kan kita tidak pernah, saya nggak bilang bahwa ilmu mutlak, klaim ilmu adalah metodenya bukan hasilnya. Metodenya kan KPU mewajibkan mereka membuka metode dan sumber dana. Sudah ada langkah-langkah preventif terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan kita percaya bukan karena asal percaya, tapi seperti dikatakan tadi sudah terbukti berulang-ulang. Di sini tinggal masalahnya bukan itu, kebesaran hati menerima kekalahan. Kredibilitas juga bisa diuji selain dengan rekam jejak. Kalau memang tidak puas juga dengan rekam jejak itu, ya datanya dibuka. Kan bisa dilakukan audit forensik terhadap proses itu. Kita bisa reverse back prosesnya. Apakah betul-betul ada dilakukan wawancara, apakah betul-betul ada enumerator yang datang ke TPS, lalu proses datanya di mana, proses mengolah datanya bagaimana, samplingnya apakah dilakukan secara benar atau tidak. Itu semua bisa di trace back gitu. Sehingga dan para ahli independen bisa melakukannya. Kalau mendengar pidato Pak Prabowo semalam yang terakhir, dia bilang dia punya 62%, 320.000 sampel, TPS yang dihitung, it's impossible secara logistik. Dan kemudian cara berpikirnya salah. Dia pikir itu bukan sampel, dia usaha statistik segala macam. Nah ini delusional. Itu sesuatu yang tidak. Kalau mereka akan bisa menjelaskan metode. Kalau Pak Prabowo saya tanya, suruh timnya menjelaskan bagaimana dia memperoleh. Dia bilang 62%.
dia tidak akan mungkin. Nah itu bisa berarti yang menjelaskan. memang harus menjadi pertanyaan juga di kalangan masyarakat. Kemudian kan kemarin itu kan banyak sekali, setidaknya ada 3 istilah tuh yang muncul Mas Jayadi dan Mas Rizal. Real count, quick count, exit poll, itu semua bertebaran di talk show. Nah kita ingin membuat masyarakat juga tahu jelas perbedaannya gitu. Secara singkat. Mengerti. Secara Pengennya kan singkat. tahu semua tapi singkat. Iya kan? singkat gitu ya. Tapi Singkat ini nih ya. tapi setelah break. Padahal kita mempelajari itu bertahun-tahun. Iya ya, Pak, ya. makanya. Tapi setelah break ya, biar nanti masyarakat jelas dan nggak gampang Mengerti. terombang-ambing gitu loh Mas. Yes, kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana loh ya. Ya, kembali lagi di Indonesia Morning Show, di mana kita hari ini masih membahas mengenai pasca pemilu. Di sini telah hadir Mas Jayadi Hanan dari peneliti SMRC dan juga Rizal Malarangeng tim Koalisi Nasional. Dan tentu Mas Jayadi, kita ingin mengetahui dengan perbedaan dari internal quick count atau the real count dari 02 ini, mereka sebenarnya dapat datanya dari mana sih sebenarnya Mas Jayadi? Ya kan kita nggak tahu datanya dari mana karena disebut internal. Kita akan tahu kalau datanya dibuka kan gitu. Iya, belum dibuka sampai saat ini juga Iya, tapi Mas pokoknya Jayadi. Ya, dibuat-buat lah internal jawabannya. Yang namanya internal ya kita nggak tahu kan. Kita eksternal soalnya. terbuka gitu loh. Salah satu Ya, sifat ilmu kan kalau quick terbuka. count yang kami lakukan itu media boleh datang, peneliti boleh bertanya, datanya Sumber bisa data dirilis, sumber datanya bisa dicek, TPS mana saja yang kita jadikan sampel itu. Iya, katanya ada mereka semua. relawan-relawan dari semua daerah memberikan mereka data-data itu. Iya, call centernya ada kayak SMRC call centernya di Balai Kartini. Iya. Itu Iya. semua terlihat. Jadi itu pun Proses juga maupun prosedurnya. walaupun mengklaim ada 62 itu harus dibuka ke masyarakat Ya metodenya boleh dan saja sebagainya. mengklaim, boleh saja, tapi dari mana itu dapat 62 Oke. harus ada. Kan tidak ujuk-ujuk. Iya betul. Kalau saya sih nggak sampai sejauh itulah, saya udah ngerti lah ini akal-akalan aja. Intinya adalah satu, kebesaran jiwa untuk mengakui kekalahan. Ini kesempitan jiwa yang kita pertontonkan dan itu memberi contoh yang buruk. Sekarang justru masih ada waktu untuk memberi contoh yang baik kepada bangsa Indonesia. Inilah demokrasi. Yang kalah mengakui kekalahan, yang menang merangkul yang kalah. Nah, itu pada hari-hari yang seperti ini itulah yang ditunjukkan oleh pemimpin. Itu code of honor. Iya. Kalau seorang menjadi pemimpin, karena rakyat kita seperti tadi bingung yang mana sih? Iya, Kata Obama kepada Hillary, the people are waiting. correct. Nah, itulah yang penting. Nggak penting Prabowo-nya, nggak penting BPN-nya, nggak penting kita-kitanya ini nggak penting. Yang penting bangsa besar ini loh yang harus dibawa ke arah yang benar. Betul. Para pemimpin punya kewajiban, jangan berkelat-kelit 62% dengan skala. Ya kita tahu lah ya belajar ilmu ini. Iya. Kan ini bukan ilmu kemarin sore. Tapi Apa kita yang juga terjadi, patut tapi berbangga ya Mas Rizal. Ya, maksudnya kalau 5 misalnya tahun kita lihat lalu juga dia turnout-nya. memberi contoh yang buruk. Pada akhirnya kalah juga. Sekarang ngapain diulang lagi? Baik, baik. Nah tadi kan sempat mengangkat mengenai satu kata yaitu kebingungan ini loh. Kan ketika kemarin itu habis semua orang nyoblos, banyak sekali talk show, terus muncullah setidaknya ada 3 istilah di sini. Ada quick count, real count, dan exit poll. Itu bertebaran. Terus masyarakat jadi sebagian yang mungkin tidak sejago Mas Jayadi dan Mas Rizal ini bingung gitu. Ini maksudnya apa? Jadi angka yang mana yang harus saya Count percaya? itu menghitung satu persatu dari kertas suara. Itu real count, real manual count. Itu berarti keluar dari KPU, Mas. Yes. Exit poll itu begitu orang keluar bertanya, ditanya Anda pilih apa dengan serangkaian pertanyaan lain. Ingin mengerti backgroundnya, ingin mengerti partainya. Pada akhirnya menjadi bahan penelitian dalam melakukan hubungan-hubungan antara pilihan, latar belakang. Quick count itu simply adalah apa yang sudah dipilih, yang ditulis di papan itu, dipilih secara acak dengan metode tertentu. Berarti angka yang paling kredibel kalau misalnya masyarakat tanya, Jadi Kalau- saya tambahkan gini, quick count itu melengkapi dari yang sampaikan Bang Rizal, kita menghitung hasil penghitungan suara di TPS, kita merekap. ya, Cuman kan ada 809.000 sekian TPS. Ya. Quick count itu hanya menghitung sebagian dengan cara mencuplik sampel. Sampel. Jadi ini seperti cek darah. yes. Kalau saya dokter cek darah Anda, saya tidak akan ambil seluruh darahmu. Enggak. Untuk tahu Sedikit berapa aja. Tahu banyak berapa komposisi kolesterol kolesterol. segala macam. Saya Iya. ambil cek cuplik sedikit. Nah, Iya. quick count itu kira-kira seperti itu. Kita I cuplik. see. Tapi pencuplikannya tidak boleh sembarangan. Pencuplikannya harus menggunakan prinsip-prinsip yang disebut dengan random sampling. Random itu dalam bahasa Indonesia acak, Pilihan. tapi bukan acak-acakan ya. Ya, ya, ya. Di- Dibedakan loh ya. Jadi, nah kalau dilakukan prinsip itu, maka hasil tes kita yang darah tadi Yes. atau yang sampel tadi, hasilnya itu bisa dianggap mewakili hasil yang sesungguhnya I dengan see. tingkat kesalahan tadi yang disebut margin of error. Itu kalau quick count.
Kalau real count, seperti kata Bang Rizal tadi, semua hasil di TPS yang 809.000 itu dihitung semua. Populasinya. Dijumlahkan, karena itu dia perlu waktu lama. Ya, 30 Mungkin KPU yang melakukan mungkin sampai malam ini mungkin baru 1.000, baru 2.000, beberapa hari. Ya, nanti realnya itu dihitung lagi, real count-nya itu secara manual. Itu berjenjang, mulai dari TPS, terus ke kecamatan, kabupaten kota, provinsi, baru tingkat nasional. Itu real count, jadi perlu waktu. Exit poll itu seperti survei biasa. Kita mengambil sampel, sampelnya itu adalah orang yang baru keluar dari TPS. Makanya disebut exit poll. Orang yang keluar dari TPS. Tapi bukan sembarang orang yang dipilih. Harus di random juga dengan metode tertentu secara acak. Misalnya saya sebagai enumerator ditugaskan untuk ke TPS 1, di situ nanti harus mencari sampel perempuan yang baru keluar antara jam 10 sampai jam 10.15. Nah, saya tungguin tuh di situ. Nah, yang pertama kali keluar laki-laki jam 10, enggak. Yang kedua laki-laki lagi, yang ketiga perempuan, tapi dia 10.14 masuk. Saya tanyain gitu, Bu, kami mau nanya gitu. Nah, tetapi bedanya dengan quick count dan real count, kalau quick count yang dihitung itu benda mati. Yang dihitung kan benda mati, jumlah suara kan. Betul. Kan nggak bisa berubah lagi tuh. Nggak bisa. Kalau yang kita tanyakan di exit poll, persepsi orang. Tadi kira-kira milih apa? Saya milih Pak Jokowi, saya milih Pak Prabowo. Saya nggak mau jawab, rahasia. Boleh. Itu seperti survei biasa. Jadi dia persepsi. Selain itu, kalau quick count, real count hanya menghitung suara dan nanti angka partisipasi, dalam exit poll juga kita tanyakan mengapa dia milih Prabowo, mengapa milih partai itu dan sebagainya. Dasar ilmunya exit poll dan quick count kan sama. Ya. Nah, gampangnya gini tuh. Tadi contohnya kan darah. Untuk tahu kolesterol kita berapa kan, dokter gak usah keluarin semua darah di tubuh kita diperiksa. Tadi sudah cukup jelas tadi, Mas. Gampangnya ini, kopi ini. Kita mau betul. tahu, Manis kopi nggak? ini manis nggak? Dikit Kan aja. tidak perlu harus minum seluruh siap. kopi untuk tahu Hanya ini kopi sesiput manis. saja Coba sudah tahu. ambil satu ini deh, itu. Tak. Iya, udah jadi. Oke, manis nih. Oke. Nah, inilah kira-kira mewakili, ini sampel, ini populasi. I see. Menghitung real count itu, Sekarang sudah satu jelas. tadi minum semua. Baik. Ini kalau misalnya kita lihat persebaran perolehan suara ya, meski telah menguasai 18 wilayah, suara Prabowo Sandi ini belum mampu menandingi Jokowi Ma'ruf yang hanya menguasai sekitar 16 provinsi saja. Nah ini kalau dihitungan analisanya seperti apa? SMRC tidak sampai 18 Nggak ya, sampai 18, antara 14 berapa? 15 yang di Prabowo Sandi. Dan itu oke. meningkat dari segi jumlah wilayah dibanding 2014 kan 2014 cuma 10. Tapi masalahnya pertanyaannya kan mengapa tidak mengungguli padahal meningkat? Karena wilayah-wilayah yang suaranya sekarang lebih banyak itu adalah wilayah-wilayah yang proporsi jumlah pemilihnya itu kecil. Misalnya Sulawesi Selatan. Ya, proporsi jumlah pemilihnya itu Sulawesi Selatan sekitar 5-6%-an dari total nasional. 7 juta, ya. 7 juta kira-kira. 9 jutaan ya. Kemudian yang meningkat juga misalnya provinsi kemungkinan DKI. Tapi itu agak tipis. Proporsi jumlah pemilih sekitar 4,5%. Ya. Jadi walaupun sementara di daerah-daerah gemuk, Pak Jokowi yang lebih banyak menang. Pak Prabowo di daerah gemuk cuma menang seperti 2014 di Jawa Barat. Dia menang hampir sama dengan 2014, 60-40 menurut hitungan quick count. Tapi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pak Jokowi menangnya jauh lebih tebal sekarang. Di 2014 Pak Jokowi menang di Jawa Tengah sekitar 70-an%, sekarang bisa sampai 75-77%. Dan ingat, termasuk DIY ya, di sini jumlah pemilihnya 30 juta. Jadi disitulah kemenangan gap yang gede itu yang menentukan. Di tempat yang padat penduduk. Pak Prabowo dari segi wilayah bertambah, tapi kan di penduduk-penduduk yang kecil. Sehingga gap ini tidak bisa diimbangi oleh pertambahan yang kecil-kecil. Nah itulah yang menentukan sebenarnya. Di samping faktor partai. Walaupun tidak jangan mencapai lupa, target, tapi Bang Rizal tidak sampai 60%. ya kalau sekarang kan kalau 5% itu landslide. Kalau ini super landslide. Mau menang berapa lagi sih? Ini bedanya 15 juta, 18 juta orang. Meskipun nggak nyampe 60%, ya udahlah ya. Bukan aja loh, 10%. Di negara lain orang bilang gila menangnya gede banget. Ya memang kalau dibandingin dengan kemenangan Pak SBY, memang Pak SBY sampai 60 ya. Sebetulnya Pak Jokowi bisa tuh sampai 60 kalau hanya melihat tingkat approval rating Pak Jokowi yang sampai 70-an%. Tapi kompleksitas masalah
yang dihadapi itu berbeda dengan 2014. Correct. Misalnya situasi ekonomi dunia dan domestik. Iya, Meskipun kita stabil ekonominya, tapi ada banyak juga masalah ekonomi. Oke. Kemudian satu lagi yang kurang hadir di periode Pak SBY adalah identity politics ya. Iya. Politik berbasis etnis dan agama itu betul-betul Ini cukup kuat. cukup kuat saat ini, baik di tingkat dunia maupun di tingkat lokal kita. Bill Clinton Iya. pernah berkata soal pemilu, it's the economy stupid. Jadi jangan lupa 10 tahun Pak SBY bersinggungan dengan masa gemilang komoditas, Iya, ekspor betul. komoditas, ya harga-harga dunia nggak dikontrol oleh siapapun, itu rezeki. 10 tahun Iya. komoditas naik. Pak Jokowi 10 tahun komoditas turun. Yang tidak salah siapa-siapa, ini kan global Iya, economy, iya, iya. sehingga secara ekonomi Pak Jokowi harus bergerak di ruang yang sempit. Pak SBY bergerak di ruang yang Lebih lebih lebar. longgar. Baik. Nah, Ini itu kalau misalnya kira-kira salah satu kalau kita mau bicara Iya. suatu waktu nanti soal diskusi. Terus jangan lupa Yes. juga zaman PSBY pertarungannya tidak terpolarisasi seperti sekarang. Iya. Kalau sekarang kan head to head aja. Iya, Pak SBY betul. baru head to head di periode di 2004 aja di putaran kedua kan. Betul. Nah, selain bicara mengenai capres dan cawapres begitu ya, kita juga ingin bicara mengenai partai dan parlemen. Untuk nasib partai, hanya 9 partai yang lewat parliamentary threshold. Yang gede-gede aja nih, PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PKS, Nasdem, Demokrat, PAN, dan P3. Nah, Bang Rizal seneng nih hasilnya. ya makanya loh, dia sudah yang ketiga paling besar. Karena banyak Bisa yang kedua banyak kalau yang kursi. ketakutan Kalau Golkar kursi bisa akan jadi kedua. cuma 7%. I see. Nah, ini kalau gitu yang partai yang kecil-kecil ini, yang baru-baru ya Yang terutama, baru, the yang nggak newbies. masuk gitu. Misalnya kayak PSI kemarin kan Ya. sudah bikin pernyataan juga, oke kita nggak masuk gitu. Nah ini nih Itu mereka sikap yang nanti- bagus loh. Itu yang harus jadi contoh buat Prabowo Jadi, Iya. dan kawan-kawan. padahal kan basisnya quick count kan. Iya, cuma itu bagaimana dengan nasib partai-partai yang nggak masuk parliamentary threshold ini? Apakah mereka masih punya andil dalam jalannya pemerintahan atau jalannya negara Jadi ini? di DPRD kan masih ada kemungkinan karena nggak ada batas threshold kan. Kita Oke. lihatlah. Tapi bagi teman-teman PSI yang kita semuanya memberikan apresiasi ya, ada partai seperti Golkar kalau memang mau menyalurkan nanti ya suatu waktu bergabung dengan Golkar kan kita pasti DPP akan rapat dan sangat senang dengan mereka Jadi punya sistemnya kader-kader harus muda yang gabung bagus. ke, harus pindah partai Ya bisa gitu tidak, maksudnya? bisa Oh. tidak. Tetapi kan kalau mau kita kan melihat teman-teman yang mampu dan potensial, kita kan mau membangun Indonesia bareng-bareng. Indonesia tidak bisa dibangun oleh satu partai saja atau satu orang saja. Iya. Ada dua jalan yang sifatnya langsung Bang saya kira Iya. untuk partai-partai Iya. yang tidak mendapat kursi di Senayan itu ya Gimana? untuk tetap langsung berperan. Satu membentuk semacam koalisi informal. Ya, ya. Oh. Kaukus, Ketika ada kaukus. kaukus informal, misalnya Golkar ikut menampung aspirasi PSI, mereka punya hubungan. Memang tidak formal karena kan tidak punya kursi. Tergantung dengan Golkar juga, bisa begitu. Bisa juga seperti yang kata Bang Rizal, Ya. mereka mungkin pindah partai, bisa juga. Oke. Tapi kan mungkin itu pilihan yang terakhir. Yang kedua, tadi disinggung juga oleh Bang Rizal, mereka yang tidak punya kursi di tingkat nasional, Yes. sangat mungkin punya kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Yang saya ingat misalnya PKPI di 2014 dia tak punya kursi di parlemen di pusat, Di DPR. tapi di tingkat lokal dia punya 380-an Dan anggota untuk legislatif. pemilihan gubernur nanti, pemilihan bupati wali kota kan Mereka bisa berperan. jadi bisa Jadi masih mempunyai diperhitungkan kesempatan nama-nama ya. yang Masih kursi. ada kesempatan. Oke, terima kasih banyak Mas Rizal dan juga Mas Jayadi. Kita bareng loh, yuk Miko. Karena masih banyak sekali yang sebenarnya pengen dibicarakan. Tapi Emang nanti dia akhirnya- ngomong politik jadi lebih ringan. Enak ya? Iya. Karena emang harus seperti itu ya, karena ini demokrasi tentunya ya. Dan juga yang pasti semoga kita semua saatnya sekarang sudah bersatu, pemilu memang sudah selesai, saatnya kita menjaga lagi kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Betul, berarti ini kita ada waktu tunggu selama 35 hari kira-kira ya untuk Ya, tahu. sampai pertengahan Mei ya, Bang. Keputusan dan pengetahuan, that's the key. Yes, keputusan dan Tahu pengetahuan, that's dan the key. diputuskan. Guys, jangan terombang-ambing, banyak informasi, pokoknya yakini aja. Pengetahuan Oke, untuk guidance. thank you, kita akan kembali di Masih jeda ada berikut. satu segmen, masih. Iya, masih ada satu segmen, jangan kemana-mana. Kita udah ngerti Seru siapa. loh ini.